Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kapan kira-kira gaji ke-13 akan cair. Berita terbaru, gaji ke-13 PNS pensiunan TNI Polri Sri Mulyani akhirnya beri kepastian. Cek besarannya. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini karena akan ada info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. tribunkaltim.co. Pertanyaan, kapan pencairan gaji ke-13 PNS pensiunan TNI dan Polri akan dilakukan yang banyak diajukan mulai terjawab. Lalu kapan gaji 13 dibayarkan? Begini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pencairan gaji 13 pensiunan, PNS maupun TNI Polri. Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji ke-13 kini sudah masuk dalam daftar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020. Namun kini pemerintah masih berfokus terhadap penanganan virus corona. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memotong anggaran lembaga negara agar segera dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tentu saja, kondisi itu berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS, anggota Polri dan TNI. Kini mereka tengah menanti gaji ke-13. Biasanya gaji ke-13 diberikan pada pertengahan tahun. Menurut Sri Mulyani, penanganan wabah virus corona memang masih jauh dari kata selesai. Upaya pemerintah yang harus bekerja keras mengendalikan penyebaran makhluk tak kasat mata itu juga menyedot anggaran yang tak sedikit. Masih fokus menangani COVID-19 dan dampaknya yang urgent dan mendesak, ujar dia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Hal serupa juga diungkapkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Pihaknya mengaku belum bisa menjawab mengenai pencairan gaji ke-13. Pasalnya, pemerintah masih fokus dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Mohon maaf, kami belum bisa menjawab saat ini. Masih fokus PEN, ujar dia. Adapun pada tahun lalu, pembayaran gaji ke-13 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, yakni pada Juni 2019. Gaji ke-13 bagi para ASN pada 2019 menghabiskan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Besaran gaji ke-13 PNS yakni dengan menjumlahkan beberapa komponen, antara lain gaji pokok, tunjangan kinerja atau tukin, dan tunjangan melekat. Tunjangan melekat pada abdi negara antara lain tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan lain. Hal ini membuat gaji ke-13 besarannya lebih besar ketimbang THR. Ini karena ada beberapa instansi tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja dalam formula THR. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan nama
masa kerja golongan atau MKG. Lalu kapan gaji ke-13 PNS cair? Pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP nomor 35 tahun 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji ke-13 telah masuk daftar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020. Adapun pada tahun lalu, pembayaran gaji ke-13 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, yakni pada Juni 2019. Gaji ke-13 bagi para ASN pada tahun 2019 menghabiskan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat menyatakan kementeriannya sudah membuat hitung-hitungan terkait kemampuan APBN untuk menanggung pembayaran tunjangan hari raya atau THR serta gaji ke-13 aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri. Hasilnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tetap bisa dilakukan untuk aparatur ASN, TNI, dan Polri golongan 1, 2, dan 3. Perhitungannya untuk ASN, TNI, dan Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, dan 3, THR dalam hal ini sudah disediakan, ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 7 April 2020. Sementara itu, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN golongan 4, pejabat eselon kementerian dan lembaga, menteri, hingga anggota DPR masih harus dibahas lebih jauh. THR dan gaji ke-13 untuk pejabat ini nantinya akan dibawa ke rapat kabinet dan diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan bagi PNS. Sebelumnya, pada pencairan THR tahun ini, ASN yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon 3 ke bawah. Selanjutnya, marilah kita lihat cara menghitung besaran atau nilai gaji ke-13 PNS. Besaran gaji ke-13 PNS dihitung dengan menjumlahkan komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Berikut ini gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG, mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Pertama, golongan 1 atau lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga
hingga Rp2.686.500. Berikutnya yang kedua untuk golongan 2 atau lulusan SMA dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Yang ketiga, golongan 3 atau lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.036.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Terakhir golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5 juta. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Untuk tunjangan PNS yang melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, dan tunjangan makan. Tunjangan kinerja besarannya berbeda-beda setiap instansi pemerintah dan lazimnya merupakan tunjangan paling besar bagi PNS. Demikian berita terkini tentang gaji ke-13. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.